Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang Samudra dengan NPM 2211021007. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan permodelan time series Arima Garch dalam peramalan harga Bitcoin dengan volatilitas tinggi. Jadi perlu diketahui bahwa Arima Garch ini merupakan model gabungan dari komponen Arima dan Garch, di mana model Arima di sini bertugas untuk melihat tren yang terjadi pada data, dan model Garch digunakan untuk melihat atau menangkap volatilitas data yang terjadi. Jadi perlu diketahui bahwa Bitcoin ini merupakan salah satu bentuk mata uang cryptocurrency yang memang memiliki volatilitas yang tinggi, dan ini juga diperparah dengan adanya fenomena pada saat ini di mana tingkat harga Bitcoin mengalami peningkatan yang sangat besar, di mana hal ini disinyalir disebabkan oleh pelantikan Presiden Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang terpilih pada periode selanjutnya, di mana beliau memiliki konektivitas yang baik terhadap investor-investor besar di bidang cryptocurrency, di mana hal tersebut akan memberikan eskalasi yang cukup besar terhadap jenis-jenis mata uang cryptocurrency. Kemudian kita akan masuk ke dalam permodelannya. Di sini kita akan menggunakan clear all, set more off, dan capture log untuk memulai sintaks, dimana hal ini untuk membersihkan segala data ataupun riwayat sintaks yang mungkin kita operasikan pada sebelum-sebelumnya. Kemudian kita akan mengimport Excel dengan menggunakan import Excel using nama dari atau lokasi di mana data kita disimpan .xlsx. Kemudian kita akan menggunakan first row untuk membedakan row pertama dari data yang kita gunakan. Kemudian kita akan melihat deskripsi dari data tersebut secara deskriptif. Kita menggunakan sum.btc. BTC tersebut merupakan nama dari data yang akan kita gunakan, di mana data ini berbentuk US dollar, dan bisa kita lihat bahwa hasil statistik deskriptif menyebutkan bahwa data ini berjumlah 459 observasi dengan rata-rata sejumlah 54.327,74 US dollar. Kemudian karena data ini berbentuk time series dan variabel waktu masih berbentuk string, maka kita akan menggunakan decoding. Decoding ini akan mendecode variabel data ke dalam format yang dapat di-set dengan menggunakan gen.id hari dengan tanggal di mana data tersebut dimulai, yaitu 25 Agustus 2023. Kemudian kita akan menggunakan format ID hari %td, kemudian setelah itu akan di-set menggunakan ID hari, karena kita menggunakan nama ID hari sebagai variabel waktu yang sudah tidak di string. Selanjutnya, setelah data kita berhasil di-set, maka kita akan menggunakan uji stasionaritas untuk melihat seberapa besar simpangan yang terjadi dalam data, sehingga variasi dari data yang kita gunakan menjauh dari nilai rata-rata. Yang pertama, kita akan menggunakan uji non-formal, yaitu dengan observasi grafis melalui TS line dan korelogram. Dengan TS line kita bisa melihat bahwa nilai BTC itu memiliki volatilitas yang cukup tinggi dan membuat variasi dari data tersebut menjauh dari nilai rata-rata, di mana nilai rata-rata ini disimbolkan dengan garis horizontal berwarna merah bagaimana yang terlihat di dalam layar. Kemudian kita akan menggunakan grafis korelogram, dan bisa terlihat bahwa dalam grafis ini terjadi autokorelasi parsial di leg 1 pada data BTC, dan
autokorelasi yang cukup tinggi pada leg-leg yang berjarak 1-40, bisa disimpulkan bahwa data ini mengalami non-stasionaritas atau menjauh dari nilai rata-rata. Maka untuk pengujian selanjutnya kita akan mencoba menggunakan leg 1 untuk melihat uji-uji selanjutnya, yaitu uji-uji berkaitan dengan model yang kita terapkan leg 1. Kemudian kita akan lanjut ke uji formal, yaitu uji Dickey-Fuller, di mana uji ini berfungsi untuk melihat unit truth yang terjadi dalam data, dan bisa kita lihat bahwa T statistik ZT lebih besar dari Dickey-Fuller critical value. Maka kita bisa simpulkan bahwa data ini non-stasioner. Hal yang sama juga bisa kita lihat pada model dengan tren dan konstanta ataupun model tanpa konstanta. Bisa kita lihat bahwa nilai T statistik dengan nilai critical value lebih besar nilai T statistik, sehingga data Bitcoin ini mengalami non-stasionaritas atau variasinya menjauh dari nilai rata-rata. Nah, karena data tersebut kita simpulkan mengalami non-stasioner, maka kita akan menggunakan transformasi data untuk memperbaiki data sehingga data bersifat stasioner. Kita di sini akan mencoba menggunakan first difference pada model dengan konstanta, dan bisa kita lihat bahwa hasil dari first difference tersebut mengatakan bahwa T statistik lebih rendah dari nilai critical value, di mana hal ini mencerminkan nilai yang lebih rendah dari derajat kebebasan 0,05. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa data yang sudah kita first difference dalam hal ini akan mengalami stasionaritas atau data yang mendekati nilai rata-rata. Lalu setelah data yang kita transformasi dapat dikonfirmasi stasioner, maka kita selanjutnya melakukan estimasi pada parameter ARIMA untuk melihat bagaimana model-model ARIMA tersebut mampu menjelaskan estimasi dari tren yang terjadi pada BTC. Untuk melihat apakah nilai ARIMA tersebut berada pada parameter yang benar, maka kita akan menggunakan observasi pada grafis ACF dan PACF. Pada grafis ACF ini bisa kita lihat bahwa data mengalami cut off pada leg pertama, yaitu data mengalami autokorelasi yang lebih tinggi dari derajat kebebasan 0,05 atau negatif 0,05. Maka kita akan menggunakan estimasi pada leg 1, di mana ini berarti kita menggunakan moving average 1. Selanjutnya pada grafik PACF kita bisa melihat hal yang sama, di mana pada leg pertama data BTC ini mengalami autokorelasi parsial, di mana nilai dari autokorelasi parsial tersebut melebihi dari angka derajat kebebasan 0,05 atau negatif 0,05. Maka dalam hal ini kita akan menggunakan AR1. Selanjutnya kita akan melihat regresi ARIMA dari 3 model. Yang pertama yaitu ARIMA 110, ARIMA 111, dan ARIMA 011. Dan berikut merupakan hasil regresi ARIMA dari model ARIMA 110. Kemudian kita akan mempredik residual dari model ARIMA tersebut dan lihat koreogram pada hasil model dari ARIMA tersebut, mana hal ini menunjukkan angka yang sama pada hasil stasionaritas pada data sebelumnya, pada data yang sudah di first difference, di mana autokorelasi
dan partial autokorelasi sangat jauh dari angka 1. Dan begitu seterusnya kita akan mencoba pada model berikutnya, yaitu ARIMA 111. Kemudian kita akan mempredik residualnya dan melihat korelogram, dan kita melihat hasil yang sama dengan model sebelumnya. Begitupun dengan model yang terakhir, yaitu ARIMA 011. Kemudian kita mempredik residualnya dan melihat korelogram, dan hasilnya pun tetap sama, menjauh dari angka 1 pada autokorelasi dan partial autokorelasi. Selanjutnya, setelah kita melihat estimasi dari masing-masing model, kita akan menyeleksi dari ketiga model tersebut mana yang lebih baik atau mana yang lebih efisien. Pada seleksi ini kita akan menggunakan STAT-IC, di mana STAT-IC ini didasarkan pada nilai AIC dan BIC. Nilai AIC dan BIC ini ketika suatu model memiliki nilai yang lebih rendah dibanding model yang lain, maka kita akan memilih model tersebut karena model tersebut berdasarkan nilai AIC dan BIC lebih efisien. Pertama, kita akan melihat nilai STAT-IC dari model ARIMA 110, dan bisa kita lihat bahwa nilai AIC-nya adalah sebagai berikut: 8036,697 untuk AIC dan 8049,087 untuk BIC. Kemudian kita akan melihat STAT-IC dari model ARIMA 111, dan bisa kita lihat bahwa nilai AIC dan BIC-nya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan melihat nilai AIC dan BIC untuk model yang terakhir, yaitu model 011. Dan bisa kita lihat bahwa dari ketiga model tersebut, model 110 memiliki nilai AIC dan BIC yang paling rendah, maka kita akan memilih model tersebut. Selanjutnya, untuk melihat apakah terjadi volatilitas data, kita akan menggunakan uji heteroskedastisitas untuk melihat apakah model ARIMA perlu dilanjutkan hingga model GARCH atau hanya pada permodelan ARIMA saja. Pertama, kita akan meregres ARIMA 110 terlebih dahulu. Kemudian kita akan meregres residual dari model ARIMA yang telah terpilih, yaitu ARIMA 110. Kemudian kita akan menggunakan fungsi STAT-ArchLM untuk melihat nilai heteroskedastisitas yang terjadi. Dan bisa kita lihat bahwa nilai p-value memiliki tingkatan yang lebih rendah dari derajat kebebasan 0,05, di mana pada leg 1 nilai p-value-nya adalah 0,0026, begitupun seterusnya memiliki nilai yang lebih rendah dari 0,05. Maka hal ini kita bisa simpulkan bahwa model ARIMA 110 memiliki heteroskedastisitas, di mana hal tersebut juga mencerminkan adanya volatilitas data yang tinggi, sehingga menyebabkan variasi dari data menjauh dari nilai rata-rata. Selanjutnya kita akan menyeleksi model ARIMA GARCH. Model GARCH yang akan kita gunakan sama seperti pada seleksi leg yang kita sudah lakukan sebelumnya, bahwa kita akan menggunakan pada jarak leg awal seperti leg 1, leg 2 ataupun leg 0. Maka kita akan menyeleksi model GARCH 10, GARCH 11 dan GARCH 12. Pada model GARCH 10 kita akan melihat STAT-IC-nya, karena kita akan menggunakan uji yang sama seperti uji seleksi pada model ARIMA.
Dan bisa kita lihat berikut merupakan hasil dari AIC dan BIC dari model Arima 110 Guard 10 dengan nilai AIC 7.993,902 dan BIC 8.010,41. Kemudian kita akan melihat stat IC dari model Arima 110 Guard 11 dengan hasil AIC BIC sebagai berikut. Dan begitupun kita akan melihat model Arima 110 dan Guard 12. Berikut nilai AIC dan BIC-nya. Nah, dari ketiga model tersebut kita bisa melihat bahwa nilai AIC BIC terendah dimiliki oleh model Arima 110 dan Guard 12, di mana model tersebut memiliki nilai AIC yang paling sedikit dengan nilai AIC 7.934,88 dan BIC 7.959,641. Maka kita akan menggunakan model tersebut untuk pengujian selanjutnya. Nah, setelah model sudah kita tentukan, yaitu model Arima 110 dan Guard 12, maka selanjutnya kita akan forecasting atau meramalkan harga Bitcoin di periode selanjutnya. Kita akan mencoba melihat harga Bitcoin pada 10 hari ke depan. Maka kita akan menggunakan TS Append dan X10 untuk menambah 10 row pada data yang kita gunakan. Kemudian kita akan meregresi arch untuk melihat estimasi dari model Arima Guard yang sudah kita pilih. Selanjutnya kita akan memprediksi nilai dari harga Bitcoin di 10 hari ke depan dari model yang telah kita pilih dengan menggunakan fungsi predict, dan kita akan menggunakan nama prediksi BTC untuk nama dari data hasil prediksi yang akan kita gunakan. Pada sintaks selanjutnya digunakan Y dynamic dengan tanggal di mana nilai prediksi tersebut dimulai, yaitu 26 November 2024. Dan selanjutnya kita akan melihat prediksi dari BTC tersebut dengan BTC aktual untuk melihat akurasi dari data yang sudah kita prediksi, dan bisa kita lihat bahwa data tersebut mengalami tren yang sama dengan data nilai prediksi. Namun data ini masih dalam observasi, dan kita akan selanjutnya akan melihat data yang di luar observasi. Dan bisa kita lihat bahwa data tersebut memiliki tren yang naik, namun dalam kadar yang cukup landai, di mana hal tersebut mencirikan bahwa kenaikan dari harga Bitcoin ini pada 10 hari ke depan masih pada taraf yang cukup rendah dibandingkan dengan periode hari yang sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan melihat akurasi dari hasil peramalan tersebut dengan menggunakan mean absolute error atau mean absolute percentage error untuk melihat selisih dari data aktual dengan data prediksi yang kemudian kita lakukan transformasi ke persentase dengan menggunakan Gain
ABS percentage error sama dengan ABS dalam kurung BTC dikurang dengan prediksi BTC dibagi BTC kemudian dikali 100 dengan menggunakan data yang ada di dalam observasi. Jadi kita mengasumsikan bahwa model tersebut akurat atau tidak dalam observasi yang kita gunakan. Dan kita akan men-summary hasil dari ABS atau absolute percentage error, dan bisa kita lihat bahwa nilai rata-rata dari absolute percentage error atau mean absolute percentage error ini adalah sebesar 1,866%. Hal ini jika kita mengasumsikan derajat kebebasan 0,05, maka nilai tersebut berada di bawahnya. Maka bisa kita simpulkan bahwa data prediksi yang kita gunakan memiliki error yang cukup minim berdasarkan derajat kebebasan. Jadi kita bisa mengandalkan model ARIMA 110 dan GUARDS 12 untuk meramal harga Bitcoin pada waktu atau periode yang akan datang. Kita juga bisa melihat hasil dari estimasi yang sudah kita lakukan dengan melihat pada data editor, dan kita akan melihat pada prediksi kolom BTC, dan berikut merupakan hasil dari estimasi harga Bitcoin pada 10 hari ke depan dari tanggal 26 November hingga 5 Desember 2024. Dan berikut merupakan hasil dari nilai prediksinya. Dimulai pada 96.433,24 dolar dan berakhir pada 5 Desember dengan nilai harga 97.625,22 dolar. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.